Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nawwara qulubana bit taufiq wal hidayah wa sharaha sudurana bil ihsani wal muraqabah. Assalatu wassalamu ala khairir rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita malam baru saja melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang memang tiap Jumat subuh di masjid kita dilaksanakan pembiasaan sujud tilawah dengan pembacaan ayat-ayat sajadah. Kebiasaan alhamdulillah kita sudah terbiasa, tinggal kita lebih membiasakan lagi. Dan alhamdulillah imam-imam kita juga sudah terbiasa, tinggal lebih dibiasakan lagi ya.
dan mungkin juga nanti bisa dijadwalkan jamaah kita taklim subuh ini yang mungkin dari masjid atau musola lain yang bisa dan biasa jadi imam di tempatnya bisa menjadi imam sholat subuh untuk sujud tilawah di masjid kita ya. Jadi terbuka kesempatan peluang dari masjid atau jamaah sekitar yang ikut taklim subuh bisa untuk menjadi imam sholat subuh sekaligus sujud tilawah ya. Misalkan dari Nurul Huda ya Pak Ruslan misalkan contoh ini dari Makmur misalkan Ustaz Jubri ya, tinggal diinformasikan, kemudian ayat mana yang dibaca sudah disiapkan, tinggal dilancarkan. Misalkan dari As-Salam, misalkan dari As-Salam Pak Komarudin, nama Pak Komarudin contoh itu, dari Al-Jihad Pak Haji Idris contoh itu, begitu dipanggil angkat tangan semua Allah. Jadi silakan terbuka karena pengajian kita milik kita bersama ya, insya. Jadi kayak gitu ya, nanti bisa dijadwalkan, ditawarkan yang punya kebiasaan jadi imam subuh sekaligus sujud tilawah insya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kali ini variasi ngajinya pakai kursi ya, karena ada beberapa masukan dari jamaah yang di belakang. Tolong Pak Ustadz kalau ngaji biar ada tinggian, biar kelihatan katanya. Saya bilang orang sudah diarah juga masih nggak kelihatan aja. Ya kadang-kadang ada peragaan atau contoh apa kalau nggak kelihatan kayaknya kurang marem gitu ya, kurang seret. Maka ya kita pengajian kita kan zaman sekarang tuh guru ngikutin murid ya. Kalau guru rada egois ditinggal murid gitu ya. Jadi ngaji kita mengaji sama-sama gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran ada pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya agak panjang maka saya harus catat di HP ya. Karena memang dari HP ya. Ada pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, ini saya ambil salah satu tentang teori dari Anaxagoras sekitar tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Lama banget ya, sebelum Masehi ya. Merupakan seorang pertama yang mencatat bahwa bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Ini kalau pertanyaan begini nih pasti orangnya nih makan bangku sekolahan nih. Ya orang-orang cerdas itu maksudnya, orang sekolahan ya. Orang pertama yang mencatat bahwa bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Ia menyimpulkan ini dengan mengamati gerhana bulan, di mana bumi menghalangi cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke permukaan bulan. Karena pendapatnya yang berbeda dari kepercayaan umum itu, ia dituduh tidak beriman dan diasingkan dari Athena. Tahu Athena Bu? Athena itu Yunani, tahu Yunani? Belakang rumah saya tuh ada ya, Yunani. Dan saya juga masih berpendapat seperti itu. Berdasarkan pengajian yang lalu, masih ingat orangnya, yang tidak saya dengar, bulan memiliki besar lebih berapa kali lipat dari bumi? Bulan berapa kali lipat dari bumi? Hah? Bulan berapa lebih besar dari bumi? Kalau matahari berapa kali lebih besar? Ustaz pagi-pagi udah ditanya lagi berat bikin bayar anak-anak ngantuk ya. Yang saya tanyakan, dari mana sebenarnya bulan memperoleh sinar? Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah.
bilang tolong dijawab pada Jumat subuh besok ya. Makasih, baik ya. Ini pertanyaan yang ilmiah ya. Baik, dari mana sumber cahaya bulan? Maksudnya gitu ya. Maka kita bahas tentang cahaya mata dan cahaya bulan. Sebenarnya 15 abad yang lalu ya, pembahasan itu sudah ada di Quran ya, sudah ada di Al-Quran. Dilihat pada surah Yunus ayat 5. Ini saya nyari jawabannya itu jam 2:30 itu. Jadi ya, dalam ayat tersebut walaupun masih ada perbedaan tafsir, bulan punya cahaya, hanya saja cahayanya itu redup. Ingat cerita yang lalu ketika malaikat Jibril menggoreskan sayapnya sehingga bulan itu kelihatan warnanya hitam redup gitu ya. Nah, ya. Awalnya bulan mengeluarkan cahaya sendiri berdasarkan tafsir yang kita pelajari pada 2 minggu yang lalu ya. Lalu sekarang intinya sinar dari bulan itu dari mana? Apa dari cahayanya sendiri? Ternyata sinar bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Hal ini dipertegas dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Huwallazi, dialah Allah yang ja'ala, menjadikan asyamsa, matahari, diya'an, bersinar, wal qamara, dan bulan, nura, bersinar. Sama-sama bersinar, tapi matahari dia, kalau bulan nur. Nah, ini perbedaannya. Kenapa matahari kau bahasanya dia, kalau bulan itu nur cahaya? Jadi matahari menghasilkan cahaya sendiri, maka disebut dengan dia. Kalau nuro itu cahaya, dan cahaya itu bisa dari mana aja. Misalkan ruangan ini bercahaya, ruangan ini bercahaya menghasilkan cahaya sendiri apa pantulan? Ini kita duduk terang apa enggak? Ini menghasilkan cahaya sendiri apa pantulan? Pantulan dari lampu. Kalau lampunya padam, terang apa enggak? Jadi dia dengan nuro tafsirnya itu beda. Dia adalah cahaya yang menjadi sumber, maka ada kalimat matahari sumber cahaya. Ada nggak di sekolah? Kita sekolah sumber energi, sumber cahaya itu. Sementara bulan dapat cahaya terang, pantulan dari sinar matahari. Ketika matahari bersinar mengenai bulan, bulan memantulkan cahaya ke bumi, maka terjadi yang namanya terang di bumi gitu. Kemudian juga dalam tafsir surah Al-Furqan ayat 61, Tabarakalladzi ja'ala syamsa fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wal qamara munira. Tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi yang ja'ala, menciptakan, fisamai, di langit-langit, burujan, bintang-bintang, gugusan, antariksa, planet-planet, wa ja'ala fiha, dan menjadikannya di matahari, di langit itu yang namanya siroja, itu cahaya matahari, siroja, wal qamara, dan bulan munira, bercahaya. Jadi buat bulan dengan matahari katanya beda. Yang satu siroja,
yang satu muniro. Muniro itu artinya bercahaya, makanya muniro mah bercahaya terus. Waktu itu muniro masuk masjid, no cahaya nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beda bahasa antara dia ya, antara siroja dengan muniro itu dipelajari dalam tafsir ya. Contoh begini, Allah seringkali menggunakan kalimat khalaqa ya. Ada khalaqa, ada ja'ala. Khalaqa artinya apa? Khalaqa artinya menciptakan ya. Allah menciptakan khalaqas samawati wal ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, namanya menciptakan. Tapi ada juga kata-kata Allah yang hampir sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi ja'ala. Ada khalaqa, ada ja'ala. Khalaqa artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Sama kalimatnya, menciptakan. Lo bikin apa? Bikin mobilan. Lo bikin apa? Bikin motoran. Sama. Tapi pada hakikatnya bahasa tadi dalam ilmu balaghah beda. Khalaqa menciptakan, belum ada sama sekali bahannya. Belum ada. Jadi Allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu, Nabi Adam belum ada. Itu namanya khalaqa. Kalau ja'ala menjadikan, udah ada. Ibu-ibu bikin apa bu? Lagi bikin kue unti. Ada belum tepungnya? Ada, udah ada tepung mah walaupun belum beli. Ada tapak kelapanya? Ada. Maka kalau ibu bikin kue undi namanya ja'ala. Kalau Allah menciptakan manusia namanya khalaqa. Kembali kepada inti pertanyaan tadi. Jadi cahaya bulan terang itu memantulkan cahaya mata. Makanya kalimatnya nuron, bercahaya. Yang namanya bercahaya makin dari mana aja. Ono rumah DKM terang amat ono, dia lampunya merkuri. Lah lapangan ono rumah, lampu 5 watt dari pria. Nah gitu, tapi sama-sama cahaya. Ada cahaya memang tercipta sendiri, ya itu namanya ja'ala, apa namanya itu siroja. Atau dalam bahasa lain namanya disebut dengan dia'a ya. Jadi dia'a ya. Makanya ketika cahaya matahari menyinari bulan terhalang bumi, maka terjadi gerhana gitu ya. Ya gitu, baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami insya